Baik. Menimbang bahwa berdasarkan SEMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada tempat perlindungan peradilan serta dihubungkan dengan ketidakseriusan penuntut umum dalam melakukan penuntutan dalam rangka penyelesaian perkara ini untuk menghadirkan saksi korban atas nama Mahendra Tito guna kepentingan pemeriksaan perkara HAKO yang merupakan delik aduan serta untuk menghindari tunggakan perkara disebabkan ketidakseriusan penuntut umum dalam melakukan proses pemeriksaan perkara terdakwa serta tidak ada jaminan lagi dari penuntut umum dapat menghadirkan saksi korban atas nama Mahendra Tito di persidangan, maka cukup alasan hukum untuk menyatakan penuntutan penuntut umum tidak dapat diterima. Menimbang bahwa oleh karena penuntutan penuntut umum dinyatakan tidak diterima dan terhadap terdakwa Nikita Mirzani almarhum Mawardi dilakukan penahanan yang sah, maka diperintahkan agar terdakwa Nikita Mirzani binti almarhum Mawardi dibebaskan dari tahanan. Ini surat yang membuat Nikita sekarang ada di sini. Jadi Niki itu dinyatakan bebas dari tuntutan, ya. Aku juga mau ngucapin terima kasih banyak sama Bapak Hakim. Ternyata masih ada hakim yang jujur, yang mau, yang jujur, yang apa lagi ya Bang? Yang jujur, yang bisa memahami persoalan secara benar. Ya. Dengan menerapkan KUHAP secara benar sehingga kasus ini memang tidak layak untuk diteruskan. Sehingga putusannya menyatakan tuntutan tidak dapat diterima. Seperti itu, membebaskan Nikita dari tahanan. Kalau senang pasti senang karena akhirnya bisa kembali lagi ke rumah, ketemu sama anak-anak yang selama 2 bulan, lebih 2 minggu ini aku terpenjara di Rutan Serang kelas 2B nggak tahu atas kesalahan apa, juga bingung gitu kan, tapi ya udah ikutin aja alurnya sampai hari ini akhirnya bisa pulang. Aku udah speechless karena di luar ekspektasi ya. Yang aku tahu cuman mudah-mudahan ditangguhkan gitu karena harus operasi. Ternyata faktanya malah dibebaskan. Jadi ya udah nggak tahu mau ngomong apa lagi, cuma bersyukur aja. Sebetulnya aku tuh nggak pernah nyangka bahwa hari ini kasus aku di stop. Aku tuh cuman ini aja berharap kalau ya Allah mudah-mudahan penangguhan diterima, itu aja gitu. Ternyata malah lebih dari itu. Jadi kayak shock gitu. Kebetulan juga nahan sakit kan. Jadi ya udah nangisnya jadi kayak gitu. Jadi ini intinya adalah gift dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala untuk Niki di akhir tahun. Jujur ya teman-teman ya, saya tidak pernah segemetar ini menyaksikan persidangan Niki. Dari awal sampai akhir tuh saya benar-benar merasa terharu ya. Ternyata ada loh di depan mata saya majelis hakim yang terhormat begitu adil dalam menyikapi kasus yang menimpa Nikita ini. Bilang sayang sama lo, tapi lo harus tahu gue sangat sayang sama lo. Ya, apa? Iya, I love you too dong. Oh ya. Cepet sembuh ya. Nggak suka di ruangan ini pulang biar ada Netflix. Aku bisa tiktokan ya nanti. Cepet sembuh ya Biki.
suasana tiap hari. Di sini nunggu apanya? Apa tadi? Kalau makan gratis, enggak dong, gue beli. Ya udah Bukti istirahat ya. Bapak jadi galak ya, udah orangnya. Bukti. Beda urusannya. Ya ampun. Udah ya, sayangnya nggak lebih Bu. Sayangnya itu nggak lebih. Sayangnya sebagai adik dan kakak. Oh sama. Gue tuh di sini terus sama Bukti baru 2 hari sih. Udah jangan banyak gerak. Ya udah jangan banyak banget. Gak usah banyak terima kamu ya, keluarga aja. Oh, jangan dipura-pura pingsan, jangan bercanda ya. Dia jangan banyak bercanda. Setelah operasi Bekti alhamdulillah tadi kita dapat informasi dia udah bisa menggerakkan tangan, ngangkat kaki tadi ngangkat kaki terus tadi dia dibecandain ya ini Kak Bekti jelek dia gini terus habis itu dia tadi Riri cerita dari Inback bilang ngomong ayo Bekti terus dia sempat begini ya. Terus tadi Dila genggam tangan Bekti terus gini terus dia tangannya ngebalik terus digenggam sama Bekti. Jadi ya. dia Udah ada respon. Responnya bagus banget gitu. Udah ada respon. Aduh alhamdulillah. Insya Allah sehat-sehat. Ya pokoknya udah operasi udah berjalan dengan baik. Dan sudah ada alhamdulillah udah ada respon baik. Ya. Mau nanya itu kan kayaknya kan mereka kan juga capek. Mereka merawat Bekti juga dari pagi ada yang belum tidur. Jadi kita cukup ya berdoa aja sih di sana. Nggak nanya apa-apa, cuma berdoa, cuma menguatkan keluarga sehat semua, jangan lupa makan. Biasanya kan kalau yang nemenin kan lupa makan malah jadi sakit. Itu aja. Tadi kita tungguin. Ternyata pas barusan baru banget dapat kabar keluar dari ruang ICU ada kabar itu. Dia udah bisa responnya banyak banget. Ya. Dan dia udah benar-benar respon gini kayak terus habis itu ngangkat kaki, genggam tangan Dila terus dibalik tangannya digenggam. Alhamdulillah dari di operasi itu responnya baik. Harapannya nggak tahu nih hari ini benar-benar tadi juga kita nggak bisa nahan, nggak tahu ya bukan sedih, terharu bahagia dengar itu waktu dengar kabar responnya banyak banget tuh kita pada semua kumpul terus. Karena kan ini kan setelah operasi kan, ya tanpa nanya-nanya, tanpa apa kan semua juga mukanya pasti khawatir ya keluarga karena kan habis operasi. Jadi pas ketika dapat kabar baik tuh, waduh surprise-nya, alhamdulillah, Allahu Akbar banget sih, alhamdulillah. Meskipun belum bisa dikatakan pulih 100% gitu ya, denger tadi kabar pas tadi aku nyampe, Bekti sudah mulai siuman gitu ya, sekitar jam berapa ya, jam 2 aku nyampe sini kurang lebih ya gitu. Bekti sudah mulai siuman gitu ya, terus aku dapat kabar respon pertama tuh sudah mulai menggerakkan tangan gitu ya. Itu aku bersyukur banget, puji Tuhan, alhamdulillah gitu ya. Mendengar itu pun udah kayak apa ya, pengen buru-buru peluk dia gitu. Mudah-mudahan ini step baru untuk ke hal yang jauh lebih baik lagi supaya bisa kembali pulih. Tadi aku diizinkan untuk boleh masuk gitu dan aku seneng banget, maksudnya aku masuk tuh cuma berdiri di pintu ruangan tempat dia tidur, aku cuma diam gini, aku cuma hai Bekti gitu. Aku nggak bisa nahan emosi pada saat lihat dia, terus dia nengok, dia ngomong gini, hai Jelo, dia panggil aku Jelo. Lama-lama hai Jelong gitu pakai ang belakangnya. Jadi tadi akhirnya aku sempat ketemu, terus aku pegang tangannya, terus aku ya paling tidak menyampaikan rasa senangnya aku gitu, di luar dia belum pulih total tapi paling tidak senang sekali bahwa aku sudah bisa melihat dia gitu. Kalau bukan karena support dan doa dari semua yang memang mencintai Bekti gitu dan berharap Bekti cepat pulih, itu aja sih gitu. Jauh lebih tenang karena senang lihat dia sudah mulai siuman. Dan terima ya kita ya sebenarnya ya yang lebih asik menyatakan ya ini agak begitu saya dengan
Saya cuma melihat bahwa Indah naruh tangannya dan ibunya yang lebih menggenggam lebih erat, itu aja sih. Jadi sepertinya ini perasaan meluapnya lebih banyak kan dari ibunya. Dari Indahnya sendiri istilahnya yang saya katakan tadi bahwa happy, seneng, terharu, tetapi belum 100% karena ada masalah yang belum selesai juga. Buktinya Arinya nggak ada di situ juga gitu. Kalaupun ada, ya nggak muncul sering-sering di depan ibunya dulu karena memang mungkin belum selesai banget. Enggak juga. Jadi buat saya momen itu adalah momen yang mereka share saat itu, tidak ada pencitraan, tidak ada karena momen di depan umum aja, tetapi karena momen untuk rujuk kembali sebagai keluarga. Itu yang buat saya. Jadi si anaknya ini Indahnya kayak ngalah lah gitulah untuk sama ibunya, ini ibu saya gitu loh ya. Walaupun dia nggak lepas 100% karena Arinya nggak di situ, pasti dia nggak lepas juga gitu, pasti masih ada perasaan ketahan juga. Sementara ibunya merasa senang, merasa tersentuh ketika dua-duanya anaknya ada di situ. Udah. Nah setelah kejadian itu bisa saja mereka diem-dieman lagi ribut, tapi bisa saja bisa baikan juga, itu momen untuk mereka jadi berbaikan lebih dalam, lebih saling mengenal dengan mantunya gitu, bisa jadi. Kalau digunakan dengan baik, ini bisa jadi momen yang bagus. Tetapi belum tentu, karena masih 50-50. Kalau misalnya ini tidak digunakan, ya akhirnya ya diem-dieman aja setelah itu. Nggak juga, saya melihat bahwa ibunya hanya berada di momen saat itu ketika dia mengadakan acara untuk anaknya, gitu aja. Nggak ada sebuah perasaan beda yang kelihatan. Bisa jadi setelah itu mereka berantem lagi, gitu aja. Buat saya beberapa ekspresi senyumannya Indah itu masih agak ketahan ya, jadi belum senyuman lepas. Tapi beberapa ekspresi lain dia benar-benar tersentuh gitu loh, antara senang dan sedih, itu yang terlihat. Saya nggak melihat ini momen yang ditunggu ya, saya melihatnya bahwa mereka bisa lepas, duduk kembali bersama-sama. Tapi dibayar dengan harga bahwa Arinya nggak ada di situ. Jadi kenapa dia tersenyum tertahan? Karena masih ada yang sebetulnya belum selesai 100%. Buat saya itu yang terlihat. Lama atau sebentar itu kan faktor opini, itu persepsi. Lama buat Indah bisa berarti sebentar buat ibunya, atau sebaliknya. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa ini lama atau sebentar, itu menurut persepsi kita sekali. Buat mereka bisa saja kejadiannya baru kayak kemarin gitu loh. Itu ngobrol nggak sih Indah dengan ibu? Enggak, hanya duduk aja. Iya, berpegangan aja. Ya, pas acara doang. Iya, kalau ibu sih, kalau Indah kan anaknya, jadi saya kira tidak ada masalah sih. Hanya masalah Ari doang. Tapi mudah-mudahan nanti tahun depan siapa tahu bisa didamaikan. Tapi karena apa sih? Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.